Bab 75. Awal turnamen. Hak istimewa? Para murid dari halaman luar memandang Wang Yan dengan heran. Wang Yan mengangguk. Benar. Jangan lupa, Akademi Shrek kami menjadi akademi nomor 1 di seluruh benua. Kapan kita bukan juara sebuah turnamen? Oleh karena itu, kami dapat menyelesaikan pendaftaran kami kapanpun kami tiba. Namun, para murid halaman dalam juga merupakan penjaga, dan banyak dari mereka yang menjalankan tugas di dunia luar, jadi mereka pasti membutuhkan waktu untuk bergegas. Kami tidak akan bertemu lawan yang kuat di beberapa pertandingan pertama, jadi saya yakin tidak akan ada masalah dengan kekuatan Anda. Sekarang, saya akan menjelaskan aturan turnamen duel jiwa Akademi Lanjutan Kontinental. Setelah menenangkan para siswa dari halaman luar, Wang Yan menjelaskan dengan tenang, turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut kontinental adalah kompetisi pamungkas untuk berbagai akademi di seluruh dunia. Ini memiliki aturan yang adil dan merata yang menguji kekuatan total siswa masing-masing akademi. Oleh karena itu, tata krama kami bertanding sangat banyak dan meriah. Saya akan menjelaskan beberapa di antaranya hari ini. Ada total 133 Akademi Master Jiwa dan Teknik Jiwa tingkat lanjut yang datang hari ini, dan semuanya menginap di hotel ini. Babak penyisihan pertama adalah pertandingan eliminasi langsung. Dengan kata lain, pihak yang kalah akan langsung tersingkir. Babak pertama akan menjadi pertarungan tim 7v7. Pengundian yang akan dilakukan besok. Saya rasa perlu waktu 3 hari untuk menyelesaikan putaran pertama. Setelah babak pertama selesai, kami akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap grup akan berisi 8 atau 9 tim, dan akan menjalani turnamen round robin. Peraturan untuk setiap pertandingan round robin akan dipilih secara acak dari salah satu dari 3 situasi. Pertama, eliminasi tunggal. Kedua, pertandingan koordinasi 3 orang, 2 orang, dan 2 orang. Dan terakhir, tim Fig 7v7. Ini akan menguji kekuatan komprehensif setiap tim. Setiap pertandingan akan dilakukan pengundian sebelum pertandingan, dan ini akan menentukan situasi mana yang akan digunakan untuk pertandingan tersebut. Ini adalah cara terbaik untuk menguji kekuatan Anda secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan secara spesifik pertandingan ini setelah Anda melewati babak pertama. Saat ini, Anda harus menghadapi lawan Anda di babak pertama. Setelah Anda menyelesaikannya, kami akan bisa masuk ke babak penyisihan dan menunggu cadangan kami. Xiao Tao dan yang lainnya tidak akan bisa datang tepat waktu, jadi kami hanya bisa mengandalkan kalian untuk memenangkan ini, apapun yang terjadi. Setelah babak penyisihan, Anda tidak perlu terlalu gugup dengan pertandingan selanjutnya. Selain itu, cadangan kami dapat datang kapan saja. Bahkan jika mereka tidak dapat tiba tepat waktu, Xiao Tao dan yang lainnya akan dapat memulihkan kekuatan mereka paling lama dalam waktu setengah bulan. Dan bagaimanapun juga, kami masih menjadi tim nomor 1. Saat mereka mendengar bahwa babak pertama adalah babak penyisihan, wajah semua orang jelas berubah menjadi serius. Jika Akademi Shrek mengambil cuti di putaran pertama turnamen duel jiwa lanjutan kontinental, itu akan menjadi lelucon. Namun, Wang Yan sangat percaya diri. Tanpa mengungkapkan kekhawatiran sama sekali, dia tersenyum tipis. Apa yang sedang kalian lakukan? Kamu gugup? Anda tidak perlu gugup sama sekali. Setelah turnamen dimulai, Anda akan menyadari bahwa lawan Anda jauh lebih lemah dari yang Anda perkirakan. Anda lupa satu hal, Anda adalah elit yang dipilih dari Akademi Shrek. Meskipun Anda adalah tim persiapan, fakta bahwa Anda terpilih untuk mewakili Akademi Shrek di platform ini telah membuktikan bahwa Anda memiliki kekuatan yang cukup. Terlebih lagi, kekuatan ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan akademi lain. Anda tidak dapat berasumsi bahwa lawan Anda dari turnamen duel jiwa tingkat lanjut kontinental akan sekuat musuh kuat yang Anda hadapi selama tes kemajuan Anda. Semua orang yang hadir sedikit terkejut, benar. Guru Wang benar. Mereka adalah murid akademi nomor 1 di benua itu. Mereka tidak bisa menggunakan rekan-rekan mereka untuk menilai kekuatan lawan mereka. Wang Yan bersandar di kursinya dengan nyaman. Selain Yu Hao, kalian semua memiliki kombinasi cincin jiwa yang optimal. Setiap orang dari kalian memiliki cincin jiwa 1000 tahun.
Bagaimana dengan lawan Anda? Apakah menurut Anda makhluk jiwa 1000 tahun semudah itu diburu? Saya dapat memberitahu Anda bahwa bahkan Raja Jiwa pun jarang ditemukan di banyak akademi Master Jiwa tingkat lanjut. Meskipun lawanmu berusia sekitar 20 tahun, sudah cukup sulit bagi mereka untuk menjamin bahwa seluruh tim mereka akan diisi dengan Master Jiwa yang memiliki 3 cincin atau lebih. Master Jiwa bercincin 4 sangatlah langka. Saya berani mengatakan bahwa kecuali Anda bertemu dengan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon, Anda tidak akan bertemu dengan Raja Jiwa. Budidaya apa yang dimiliki tim kami? Kami memiliki 4 leluhur jiwa, dan 2 orang dengan jiwa bela diri kembar. Kami bahkan memiliki jiwa bela diri tertinggi. Lawan Anda seharusnya adalah orang-orang yang gugup. Oke, istirahatlah. Pertahankan energi Anda dan kalahkan mereka besok. Biarkan akademi lain melihat bahwa mereka tidak akan mempunyai peluang melawan kita, bahkan jika kita mengirimkan tim cadangan kita. Oh benar. Saya harus mengingatkan Anda bahwa kami pasti akan keluar pada hari pertama babak penyisihan. Sebagai juara bertahan, kami akan menjadi yang pertama keluar. Agak heran, Susanshi bertanya, Guru Wang, apakah Anda tidak akan membuat strategi apapun untuk kami? Wang Yan mendengus tidak senang. Untuk apa Anda memerlukan strategi? Apakah Anda mencoba mempermalukan saya, atau diri Anda sendiri? Apakah Anda memerlukan strategi melawan lawan seperti ini? Pergi. Xiao Tao, kalian bertiga tinggal sebentar. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Ketujuh orang dari tim persiapan semuanya kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat. Setelah pidato Wang Yan, kegelisahan mereka menjadi berkurang. Benar. Kami adalah elit Akademi Shrek. Jadi bagaimana jika kita dari tim persiapan? Kami tidak lebih lemah dari siapapun. Setelah ketujuh orang itu pergi, Wang Yan bangkit dan menutup pintu ruang konferensi. Ekspresi santai di wajahnya langsung menghilang saat dia menghela nafas panjang. Begitu dia duduk kembali, raut wajahnya berubah menjadi sangat serius. Dai Yueheng menghela nafas, Guru Wang, apakah kamu perlu menghibur mereka seperti ini? Meskipun tidak ada yang salah dari apa yang Anda katakan, para siswa yang mewakili akademi masing-masing juga merupakan eksistensi paling elit di antara rekan-rekan mereka. Meskipun mungkin ada beberapa yang lebih lemah, sebagian besar lawan kita rata-rata berada di peringkat leluhur jiwa. Terlebih lagi, akademi yang kita lawan di babak penyisihan besok pasti akan tampil habis-habisan. Ma Xiao Tao berkata, apa yang dilakukan Guru Wang adalah benar. Kalau bukan karena dia, mereka tidak akan punya semangat sama sekali, mereka bahkan tidak perlu bertarung jika itu yang terjadi. Yang bisa kami lakukan sekarang hanyalah mempercayai mereka sepenuhnya. Bisakah Anda atau saya pindah sekarang? Saya meminta kalian bertiga untuk tetap tinggal untuk memberitahu saya berapa lama Anda harus pulih dari cedera dan bertarung, kata Wang Yan dengan sungguh-sungguh, saya membutuhkan rentang waktu yang akurat. Ma Xiao Tao berkata, jika saya berkultivasi habis-habisan untuk memulihkan diri, saya memerlukan 15 hari. Dai Yueheng berkata, kultivasi saya tidak sebaik Xiao Tao, jadi saya mungkin memerlukan lebih banyak waktu. Menurutku sekitar 17 hari. Hati Wang Yan menjadi semakin berat. Ini adalah pertama kalinya dia membawa tim ke turnamen dan dia sama sekali tidak percaya diri. Ling Luocheng berkata, cederaku relatif lebih ringan, jadi 10 hari atau lebih sudah cukup. Akhirnya ada kabar baik. Setelah melakukan beberapa perhitungan, Wang Yan melanjutkan, dengan kata lain, Anda akan bisa bertarung di pertandingan ketiga atau keempat turnamen sistem gugur jika semuanya berjalan dengan baik. Setelah merenung sejenak, Wang Yan mengangguk. Kami hanya bisa berharap mereka akan memenangkan pertandingan pertamanya. Kami hanya punya kesempatan untuk melanjutkan jika kami mampu lolos ke babak sistem gugur. Anda harus merahasiakan fakta bahwa kami tidak memiliki tim cadangan. Kepercayaan diri mereka harus dibangun melalui kemenangan, dan saya yakin mereka akan memiliki kekuatan untuk mempertahankan kejayaan Akademi Shrek kami. Hu Yuhao dan Wang Dong keduanya kembali ke kamar pembuatnya. Setelah menutup pintu, Wang Dong mau tidak mau bertanya, Yuhao, menurutmu apa yang dikatakan Guru Wang adalah kebenaran? Hu Yuhao tersenyum sedikit. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak,
kita harus berasumsi bahwa dia jujur, karena kita tidak punya pilihan lain. Ayo, kita mulai berkultivasi. Setelah pengundian babak sistem gugur besok, turnamen resmi akan dimulai. Satu-satunya hal yang bisa kami lakukan sekarang adalah membuat diri kami lebih percaya diri. Tidak ada alternatif lain. Benar. Wang Dong duduk tepat di hadapan Huo Yuhao, dan keduanya menempelkan telapak tangan mereka satu sama lain dan mulai mengolah kekuatan Hao Dong mereka. Akademi Shrek bukan satu-satunya akademi yang mengadakan pertemuan. Saat ini, seluruh akademi peserta berusaha mendongkrak semangat siswanya. Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon yang berada di level yang sama dengan Akademi Shrek juga melakukan hal yang sama. Mereka selalu berada di posisi kedua di hampir setiap turnamen, jadi praktis tidak ada perbedaan antara perlakuan yang mereka dan Akademi Shrek terima di Imperial Star Grand Hotel. Target mereka hanya satu, yakni menjadi juara. Dua orang tua duduk di ujung meja di dalam ruang konferensi, dan total 14 siswa duduk di sisi mereka. Siswa yang duduk di sebelah kiri ternyata lebih tua, dan siswa yang duduk di sebelah kanan sedikit lebih muda. Yang jelas, Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon juga telah mengirimkan tim resmi dan tim persiapan untuk turnamen yang akan digelar 5 tahun kemudian. Penatua yang duduk di sebelah kiri memiliki hidung lurus, dan mulut persegi. Fitur wajahnya megah, dan dia berkerut seperti teman kencan. Saat dia duduk di sana dengan bahu lebar, dia memberikan perasaan yang sangat kokoh. Dia berbicara dengan suara rendah. Menurut penyelidikan kami, Akademi Shrek sebenarnya hanya membawa 10 orang kali ini. Terlebih lagi, 3 dari mereka terlihat lebih muda dari 12 tahun. Yang lainnya sedikit lebih tua. Kami telah menggunakan beberapa orang yang menyusup ke bagian dalam Kekaisaran Bintang Luo, dan kami telah memperoleh informasi yang akurat. Saat mereka mendaftar, hanya ketiganya yang berusia 19 tahun. 7 lainnya semuanya berusia di bawah 15 tahun. Dengan kata lain, Akademi Shrek bahkan tidak membentuk tim resmi beranggotakan 7 orang untuk mengikuti turnamen ini. Dari 7 tim persiapan terakhir kali, hanya 2 yang muncul. Ini pertama kalinya kami melihat gadis berusia 19 tahun itu muncul. Tahukah kamu apa artinya ini? Ke-14 siswa itu semuanya agak ragu-ragu. Penatua yang duduk di sebelah kanan memiliki janggut keriting dan juga tinggi serta besar. Rambut putih pendeknya menyerupai jarum baja, dan rambut di pelipisnya, serta janggut keritingnya membuatnya tampak sangat menakutkan. Dia menggebrak meja dengan keras, dan berdiri, berkata, "Itu berarti mereka meremehkan kita. Mereka pikir mereka bisa mengalahkan kita hanya dengan tim persiapan mereka." Ini seperti mendapat tamparan di wajah. Apa kamu mengerti itu? Ini adalah cara paling langsung yang bisa mereka gunakan untuk menampar wajah kita. Sesuai aturan turnamen, pendaftaran akan berakhir hari ini. Oleh karena itu, mereka berencana mengandalkan tim itu untuk melawan kami. Ma Jiliong. Di sini. Seorang siswa laki-laki yang duduk di tempat terhormat di sisi tim reguler berdiri. Wajahnya agak mirip dengan wajah lelaki tua yang sedang marah itu. Dia memiliki perawakan besar dan rambut pendek dengan cambang keriting. Kedua matanya cerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan tak terbatas. Jika kami berhasil kalah melawan barisan seperti itu, Anda akan dikeluarkan dari aula kebajikan terkemuka. Ya. Ma Rulong menjawab dengan satu kata seperti sebelumnya, namun suaranya sudah dipenuhi dengan niat membunuh. Tetua Ma, jangan cemas. Menurutku segalanya tidak sesederhana itu. Duduk di depan Ma Rulong adalah kapten tim persiapan, usianya kurang dari 15 tahun, dan terlihat sangat cantik dan lembut. Dia memiliki mata biru cerah yang besar, dan tubuh yang tinggi dan ramping. Tangannya, yang sekarang diletakkan di atas meja, juga seputih batu giok dan sangat halus. Bahkan seorang gadis pun tidak mungkin memiliki tangan seindah itu. Dia sepertinya sangat menyukai tangannya. Bahkan ketika berbicara dengan penatua Ma, dia masih menatap mereka seolah-olah sedang melihat karya seni terindah di dunia. Penatua Ma sedikit mengernyitkan alisnya dan bertanya, apa yang tidak sesederhana itu? Pemuda halus itu masih memandangi tangan ini sambil berkata, Akademi Shrek tidak terbuat dari orang-orang bodoh. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ketiganya tidak cukup untuk menghentikan kita?
Saya sangat percaya pada kakak Rulong, tetapi menurut saya, Akademi Shrek pasti mengalami semacam masalah. Bukankah mereka selalu mementingkan kita? Aneh kalau mereka ceroboh saat ini. Setelah mendengar kata-kata ini, wajah tetua MA menjadi sedikit merah. Dia juga menduga hal seperti ini mungkin terjadi, tapi dia tetap mengucapkan kata-kata itu untuk menggalang semangat para siswa. Itu akan lebih baik. Xiao Hongchen, kamu harus menggunakan semua energi ini untuk menghadapi siswa Akademi Shrek yang berusia di bawah 15 tahun. Mereka akan menjadi lawan Anda di turnamen berikutnya. Pemuda bernama Xiao Hongchen akhirnya mengangkat kepalanya dan tersenyum. Senyuman ini seperti senyum seorang wanita cantik. Kemudian, dia berkata, Elder MA, hanya saya yang bisa menjadi lawan saya. MA Jiliong, yang duduk di seberang, memandangnya dengan congkak sambil berkata, Xiao Hongchen, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Xiao Hongchen memasang wajah bahagia. Kakak MA, aku sudah mengatakannya. Anda harus mencoba yang terbaik, karena jika Anda gagal mengalahkan anggota saat ini yang dikirim oleh Akademi Shrek, Anda akan dikeluarkan dari aula kebajikan terkemuka seperti yang dikatakan penatua MA. Sayang sekali, bukan? Kamu, sedikit kemarahan segera muncul di mata MA Jiliong. Penatua MA memelototinya dan berkata dengan nada serius, duduklah. Sekarang saya akan memilih mereka yang akan berpartisipasi di babak pertama. Sekalipun ia hanya kapten tim persiapan, baik pemimpin tim utama MA Rulong maupun lelaki tua yang memimpin mereka tampaknya takut padanya. Di balik senyuman Xiao Hongchen tersembunyi kesombongan yang sepertinya menempatkannya di atas makhluk hidup lainnya. Dini hari. Saat sinar matahari pertama mulai menyinari kota Bintang Luo, ibu kota kerajaan Bintang Luo diselimuti suasana khusyuk. Semua jalan menuju Star Luo Plaza diblokir oleh tentara berbaju besi. Imperial Star Grand Hotel bahkan lebih dijaga dengan baik. Lebih dari 1.000 tentara ditempatkan di sekitarnya, dan semua jalan menuju Star Luo Plaza dari sana berada di bawah pengawasan ketat. Hanya anggota dari berbagai akademi yang berpartisipasi dalam turnamen yang bisa melewati pengepungan. Lokasi di mana turnamen akan berlangsung bukanlah di tengah-tengah Star Luo Plaza. Sebaliknya, itu akan berlangsung di depan gerbang dalam kota. Dengan cara ini, Kaisar dapat menonton pertunjukan tersebut bersama para menteri sipil dan militernya dari atas tembok pusat kota. Tidak hanya pemandangannya yang sangat bagus, tetapi juga sangat aman. Platform yang akan digunakan untuk pertandingan memiliki panjang dan lebar 100 meter serta tinggi 5 meter. Apalagi terdapat 108 pilar logam di pinggiran platform. Pilar-pilar ini tidak ada di sana sebagai hiasan, melainkan alat jiwa tipe pertahanan. Setelah turnamen dimulai, pilar-pilar ini akan dikendalikan oleh 108 master jiwa, menciptakan formasi pertahanan di sekitar platform yang akan menghentikan kebocoran keterampilan jiwa. Hal ini untuk menghindari kehancuran bagian dalam kota dan menimbulkan korban jiwa. Pembangunan platform ini menghabiskan banyak uang. Selain itu, mereka harus memberi kompensasi kepada 108 master jiwa yang akan mengoperasikan alat jiwa tipe defensif selama turnamen, yang akan berlangsung selama lebih dari sebulan. Sulit untuk mencapai semua ini tanpa kekuatan sebuah kerajaan. Pada saat ini, kecuali tentara yang jauh, tidak ada satu jiwa pun di Star Luo Plaza yang luas. Sebelumnya turnamen diadakan di Kekaisaran Bintang Luo, ada insiden di mana orang-orang saling menginjak-injak. Oleh karena itu, keluarga kerajaan telah memutuskan untuk menganggap penting masalah ini. Kali ini mereka tidak hanya mengirimkan pasukan untuk menjaga ketertiban, mereka juga menemukan cara lain untuk menghindari masalah. Ada banyak jeruji besi di alun-alun. Batang besi ini tingginya sekitar 1,5 meter, dan tidak menutupi garis pandang sebagian besar penonton. Tujuan mereka adalah membagi alun-alun menjadi beberapa zona berbeda. Penonton harus masuk dan keluar alun-alun dari tempat yang berbeda, ini membuat pekerjaan para prajurit menjadi lebih mudah. Setiap area hanya bisa menampung sejumlah penonton tertentu. Bagian dalam kota terletak di sisi utara kota Bintang Luo, menghadap ke selatan, dan tempat peristirahatan mewah dibangun di sisi timur peron. Itu khusus dibangun untuk anggota dari berbagai akademi yang akan berpartisipasi dalam turnamen.
Namun, hanya ada ruang untuk sekitar 70 akademi di tempat peristirahatan ini. Artinya, tidak ada ruang bagi akademi yang akan tersingkir di babak pertama. Dengan demikian, tidak akan ada ruang yang terbuang dan siswa akan lebih termotivasi. Setelah turnamen mengubah sistemnya ke sistem saat ini, kecuali tahap akhir, yang paling sulit adalah babak penyisihan pertama ini. Baik kehebatan maupun kekerasannya melebihi round robin yang akan datang nanti. Masih ada tempat untuk taktik dalam tahap robin round, dan Anda bahkan bisa memanfaatkan kekalahan taktis. Namun, babak pertama akan berujung pada eliminasi langsung. Kalah dalam pertandingan berarti Anda tersingkir dari turnamen, dan setiap tim harus melalui babak pertama ini. Bahkan juara bertahan Akademi Shrek pun tidak terkecuali. Saat pengundian, ada kemungkinan tim mendapat bye. Namun, tidak ada satupun akademi yang dapat menikmati keistimewaannya secara langsung. Para guru yang memimpin akademi masing-masing telah tiba di pusat kota pagi-pagi sekali. Mereka mendapat plat nomor berdasarkan waktu pendaftaran, dan setelah itu mereka mulai melakukan pengundian. Saat ini, undian sudah dilakukan. Seorang pejabat Kekaisaran Bintang Luo bertugas mengumumkan hasil pengundian. Setelah urutan pertandingan diputuskan, persiapan akhir untuk fase awal turnamen bisa dianggap selesai. Matahari perlahan terbit dari timur jauh. Dan kota Bintang Luo, yang terletak di tengah benua, diliputi kehangatan. Di tembok kota bagian dalam kota ada seorang pria parubaya dengan tangan bersilang di belakang punggung dan mahkota emas kekaisaran di kepalanya. Dia mengenakan gaun panjang berwarna kuning cerah, dan berdiri tepat di atas pintu masuk utama ke pusat kota. Ini juga merupakan tempat terbaik untuk menonton pertandingan. Di sampingnya ada seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian bagus milik seorang wanita istana. Dia berdiri dengan hormat dan diam-diam di sampingnya. Beberapa langkah di belakangnya adalah perwira sipil dan militer kerajaan Bintang Luo. Yang mulia. Seorang lelaki tua berpakaian merah pegawai sipil maju selangkah dan membungkuk hormat setelah sampai di samping lelaki itu. Di gaun panjangnya ada sulaman ular piton, ini menandakan bahwa statusnya sangat tinggi. Dia layak menduduki posisi tertinggi. Perdana Menteri, bagaimana pengaturannya? Kaisar bertanya sambil tersenyum. Perdana Menteri dengan hormat berkata, semuanya sudah siap. Pengundian telah dilakukan, dan urutan pertandingan telah diputuskan. Tidak ada masalah di periferal juga. Kami bisa mengizinkan warga memasuki arena. Kaisar Kekaisaran Bintang Luo mengangguk dan berkata sambil tersenyum, bagus, sampaikan pesanan saya. Bersihkan bagian-bagian penting, dan izinkan orang-orang memasuki arena. Suruh mereka masuk secara perlahan dan teratur. Jika ada masalah, penanggung jawab wilayah tersebut akan dihukum berat. Ya. Perdana Menteri mundur beberapa langkah sebelum berbalik dan pergi. Kaisar berbicara kepada wanita cantik di sampingnya. Permaisuri, kami telah menunggu 20 tahun untuk peristiwa besar ini. Itu mengingatkan saya ketika saya masih muda. Jika keluarga kerajaan tidak memiliki begitu banyak adat istiadat, saya sendiri yang akan berpartisipasi. Kaisar selalu memiliki hati seorang prajurit, kata permaisuri sambil tersenyum tipis. Lihat, kata Kaisar sambil tersenyum, para siswa dari berbagai akademi sudah memasuki arena. Namun, tidak semuanya bisa memanfaatkan area peristirahatan tersebut. Hanya mereka yang meraih kemenangan yang akan mendapat hak istimewa ini. Tampaknya Akademi Shrek kali ini hanya mengirimkan 10 orang, dan usia mereka masih terbilang muda. Salah satu siswa terkemuka adalah putra tertua Dai Hao. Saya berpikir untuk meneleponnya kembali dan membiarkan dia menonton turnamen. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang hanya bisa diselenggarakan oleh negara kita setiap 20 tahun sekali. Namun pada akhirnya, saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Kekaisaran Matahari Bulan menjadi semakin gelisah. Jika dia ada di sana menjaga perbatasan barat, saya akan merasa lebih nyaman. Permaisuri mendengarkan dengan tenang dan tidak mengatakan apapun. Sebagai ibu negara, dia tidak diperbolehkan ikut campur dalam politik. Apalagi di sekitarnya banyak perwira sipil dan militer. Setiap perwira militer itu adalah penguasa jiwa yang kuat. Pendengaran mereka sangat tajam.
Saat ini, kerumunan mulai memasuki Star Luo Plaza di bawah pimpinan tentara, antrian panjang berkumpul di dalam alun-alun. Anda tidak dapat menonton turnamen secara gratis. Namun, biaya masuknya juga tidak terlalu tinggi, itu hanya 2 koin jiwa emas. Dan meskipun orang dalam jumlah terbatas dapat memasuki alun-alun, terdapat cukup ruang untuk menampung lebih dari 20.000 penonton. 2 koin jiwa emas adalah harga dasar. Semakin dekat Anda ke platform, semakin tinggi harganya. Anda harus membayar 100 koin jiwa emas untuk memasuki area yang paling dekat dengan platform. Bagi rakyat jelata, itu adalah uang yang banyak. Namun bagi bangsawan dan pedagang, jumlahnya tidak sebanyak itu. Kekaisaran Bintang Luo memperlakukan semua penonton dengan adil. Semakin banyak Anda membayar, semakin dekat Anda dengan platform. Tapi selain itu, semua orang diperlakukan sama. Tidak ada kursi, dan Anda hanya bisa menonton sambil berdiri. Hal ini agar bisa menampung lebih banyak orang. Biaya masuk sederhana yang mereka kumpulkan akan memberi Kekaisaran Bintang Luo 2 juta atau lebih koin jiwa emas setiap hari. Dalam 1 bulan, mereka bisa mendapatkan total 60 juta koin jiwa emas. Setelah dikurangi biaya militer dan berbagai biaya lainnya, Kekaisaran masih akan memperoleh sejumlah besar uang. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa keempat kerajaan sangat bersedia menjadi tuan rumah turnamen duel jiwa tingkat lanjut kontinental. Harus diketahui bahwa pendapatan 1 tahun dari kota Bintang Luo tidak jauh dari angka ini. Saat penonton mulai memenuhi arena, Huo Yuhao dan rekan-rekannya sudah berdiri di area peserta. Saat ini, orang-orang dari Akademi Shrek mengenakan seragam sekolah tradisional berwarna hijau tua, ini adalah warna standar akademi. Selain itu, mereka berdiri di depan semua akademi lainnya. Namun, tidak ada keberatan terhadap hal ini. Ini adalah kemuliaan yang dikumpulkan Akademi Shrek melalui kekuatan mereka selama lebih dari 1000 tahun. Namun, peserta lain yang berdiri di belakang mereka tanpa sadar memperlihatkan ekspresi keheranan saat mereka melihat barisan mereka. Akan baik-baik saja jika hanya 10 orang yang muncul, tetapi sebagian besar dari 10 orang tersebut tampaknya tidak berusia mendekati 20 tahun. Mereka dapat melihat seberapa muda mereka bahkan tanpa menggunakan tes tulang. Hanya 3 orang yang berdiri paling depan yang terlihat cukup umur. Namun, mereka semua mengenakan jubah yang menutupi fitur wajah mereka. Sebagian besar akademi berdoa dalam hati agar mereka tidak bertemu Akademi Shrek atau Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon di pertandingan pertama mereka. Jika tidak, secara praktis diumumkan bahwa mereka akan tersingkir. Para peserta dari Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon berdiri di belakang Akademi Shrek, memungkinkan mereka untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik tentang siswa dari Akademi Shrek. Siswa termuda dari Akademi Shrek adalah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Huo Yuhao sedikit lebih baik dari 2 lainnya, setelah menyatu dengan tulang tubuh permaisuri es, perawakannya telah banyak berubah. Dia sekarang bisa dianggap sebagai remaja berusia 14 atau 15 tahun. Namun, wajah Wang Dong dan Xiao Xiao masih terlihat kekanak-kanakan. Hal ini terutama berlaku untuk Xiao Xiao. Dia agak pendek, dan tampak seperti seorang gadis muda. Pada saat ini, bahkan Xiao Hongchen yang sombong pun dipenuhi keraguan. Apa yang coba dilakukan Akademi Shrek dengan mengirimkan barisan seperti ini? Butuh waktu 1 jam penuh bagi penonton untuk memasuki arena, ada terlalu banyak orang. Star Luo Plaza yang awalnya kosong kini dipenuhi orang. Untung saja tempat tersebut tidak terlihat terlalu semrawut karena adanya pagar besi yang membatasinya. Selain itu pihak tentara juga menjaga ketertiban. Sekarang jam 9 pagi. Kesunyian. Suara nyaring tiba-tiba menyebar ke seluruh lapangan. Setelah mendengar suara ini, setiap prajurit di pasukan berdiri tegak dan mengangkat tombak di tangan mereka. Segera, ketika suara serius menutupi seluruh lapangan, Star Luo Plaza yang awalnya ramai segera terdiam. Yang mulia, Kaisar, telah tiba. Dengan adanya tabrakan, masyarakat langsung bertekuk lutut dalam jumlah besar. Beberapa ratus ribu orang secara bersamaan melakukan gerakan yang sama dan teratur, sehingga menciptakan pemandangan yang benar-benar spektakuler. Para prajurit hanya berlutut dengan 1 kaki, tetapi akademi yang berpartisipasi telah diberi izin khusus untuk tidak berlutut.
Namun, mereka harus membungkuk 90 derajat untuk menunjukkan rasa hormat mereka kepada kaisar. Subjek, kamu boleh bangkit. Suara kaisar Kekaisaran Bintang Luo diperbesar dengan alat jiwa tipe pengeras suara. Baru pada saat itulah masyarakat berdiri, dan para siswa yang berpartisipasi kemudian menegakkan punggung mereka. Tatapan semua orang yang hadir tertuju ke arah atas tembok ibu kota kekaisaran. Kaisar Bintang Luo sudah berdiri di depan tembok kota, bersama permaisuri dan pejabat sipil dan militernya. Tatapan lembutnya tidak kehilangan keagungannya saat dia mengamati orang-orangnya. Turnamen duel jiwa Akademi Lanjutan Kontinental adalah acara paling penting di benua Douluo kita. Kali ini, giliran Kekaisaran Bintang Luo yang menjadi tuan rumah, dan saya sangat senang. Sekarang, atas nama Kekaisaran Bintang Luo, saya menyambut setiap akademi yang telah melakukan perjalanan jauh untuk datang ke sini. Saya berharap Anda dapat menunjukkan keanggunan yang seharusnya Anda miliki di turnamen 1 bulan dari sekarang. Terima kasih, Yang Mulia. Para pemimpin dan siswa dari 133 akademi membungkuk lagi. Kaisar Bintang Luo mengangguk dan tersenyum tipis ke arah mereka. Oke, sekarang saya umumkan bahwa turnamen duel jiwa Akademi Lanjutan Kontinental telah resmi dimulai. Pernyataan keras Kaisar Bintang Luo membuka tirai acara akbar ini. Hidup Raja, panjang umur Raja, panjang umur Raja. Masa semua bersorak serentak. Suasana di alun-alun sepertinya langsung terangsang. Bum, 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 bum. Penghormatan senjata terdengar dari tembok kota, dan terdengar 108 kali sebelum berhenti. Star Luo Plaza telah berubah menjadi lautan kegembiraan dan sorak-sorai. Kaisar Bintang Luo mundur sedikit bersama para jenderalnya, lalu duduk di samping permaisuri di kursi yang telah disiapkan untuknya. Dia melambai ke arah Perdana Menteri di sampingnya, yang kemudian mematuhi perintahnya dan memerintahkan bawahannya untuk memulai turnamen. Suara nyaring yang sebelumnya diucapkan segera terdengar lagi. Menurut aturan turnamen duel jiwa Akademi Lanjutan Kontinental, babak pertama turnamen akan menjadi babak sistem gugur. Tahun ini, total ada 133 akademi yang mendaftar. Setelah pengundian beberapa kali, akan ada satu tim yang mendapat bye. Sebanyak 66 pertandingan akan dilakukan. Babak pertama akan menjadi babak sistem gugur, dan yang kalah harus mengakhiri perjalanannya di turnamen ini. Sekarang, pertandingan pertama akan dimulai. Tim pertama terdiri dari peserta dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling, sedangkan tim lainnya adalah Akademi nomor 1 di benua itu, Akademi yang memiliki prestasi kejayaan yang tak terhitung jumlahnya, Akademi yang telah memenangkan setiap turnamen selama 1000 tahun terakhir. Akademi Shrek. Setelah pengumuman penyiar, suasana di Star Luo Plaza langsung mencapai titik didihnya. Shrek, Shrek, Shrek. Teriakan Akademi Shrek menutupi setiap sudut alun-alun. Ketujuh orang dari tim persiapan dibiarkan menatap kosong saat mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di depan mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sesuatu seperti ini, dan wajah mereka agak pucat untuk sesaat. Ini adalah kerumunan yang berjumlah beberapa ratus ribu orang. Jika mereka kalah dalam pertandingan ini, yang menyebabkan diskualifikasi Akademi Shrek, mereka tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi. Semuanya, jangan panik. Inilah kejayaan yang menjadi milik Akademi Shrek kami, dan juga kejayaan yang akan segera menjadi milik Anda. Pada turnamen kemarin, kita juga menghadapi kejadian seperti ini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa lawan kami pasti akan 10 kali lebih gugup dan panik daripada kami, karena kami adalah Akademi Shrek. Suara Ma Xiaotao terdengar di telinga setiap anggota tim persiapan. Adegan seperti ini adalah yang pertama bagi Wang Yan, yang memimpin grup. Hanya Ma Xiaotao, Dai Yueheng, dan Ling Luochen, yang sebelumnya mewakili Akademi Shrek sebagai tim persiapan di turnamen terakhir, yang pernah melihat hal seperti ini. Pada saat ini, kata-kata Ma Xiaotao secara alami paling meyakinkan bagi mereka. Dai Yueheng segera melanjutkan, Xiaotao benar. Sorakan ini untuk kami, dan untuk kejayaan Akademi Shrek. Saat ini, kami membutuhkan Anda untuk maju dan melangkah maju. Gunakan kekuatan Anda untuk membuktikan betapa kuatnya Akademi Shrek kami. Pergi.
Angkat dada Anda, dan tunjukkan wajah Anda yang paling antusias untuk berterima kasih kepada para pendukung ini. Dengan dorongan semangat dari kedua senior tersebut, hati mereka yang tak henti-hentinya menjadi sedikit tenang. Namun telapak tangan mereka masih berkeringat. Mereka tentu tidak tahu kalau tim persiapan Akademi Shrek belum pernah tampil di babak pertama sebelumnya. Pasalnya, pertandingan pertama mewakili wajah Akademi Shrek. Terlebih lagi, hati mereka pasti akan terpengaruh setelah menghadapi penonton yang begitu bersemangat untuk pertama kalinya. Dengan demikian, tim utama akan keluar dengan kekuatan penuh pada babak pertama. Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Tepat pada saat ini, suara penyiar terdengar. Semoga anggota tim dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling turun tangan. Sekelompok siswa muda berwajah pucat berjalan keluar dari ujung area kontestan. Saat mereka berjalan keluar, bahkan langkah kaki mereka pun agak tidak stabil. Ma Xiaotao terkikik, dan berbalik ke arah Huo Yuhao dan yang lainnya, lihat, ini adalah lawanmu. Pernahkah Anda memperhatikan? Beberapa dari mereka gemetar. Reputasi Akademi Shrek memang menjadi tanggung jawab yang besar dan menjadi beban yang berat bagi Anda, namun kejayaan kami juga merupakan salah satu senjata paling ampuh yang Anda miliki. Tunjukkan keberanian dan kekuatan Anda. Shrek menang. Dengan itu, Ma Xiaotao melangkah menuju Bei Bei dan mengulurkan tangan kanannya. Yang lain kemudian melangkah maju, dan 11 tangan kanan diletakkan di atas satu sama lain. Wang Yan berbisik, Huo Yuhao, kamu bertanggung jawab memimpin tim setelah kita bangun. Sisanya harus mengikuti dan bermanuver sesuai dengan deteksi spiritualnya. Yuhao, gunakan keterampilan jiwa keduamu dengan hati-hati, jika memungkinkan. Pikiran Huo Yuhao awalnya masih agak kosong, tapi dia tiba-tiba tercerahkan setelah mendengar pengingat Wang Yan dan kata-kata yang diucapkan Ma Xiaotao. Mata rohnya segera menyala, dan dia mengangguk dengan berat. Guru Wang, saya mengerti. Senior, jangan khawatir. Kami tidak akan kehilangan satupun wajah Shrek. Shrek menang. Saat mereka melihat tekad di mata Huo Yuhao saat dia mengucapkan kata Shrek, setiap anggota tim persiapan merasakan darah mereka mendidih. Benar, mereka adalah siswa Akademi Shrek, mewakili kejayaan 10.000 tahun yang dimilikinya. Lawan mereka hanya akan merasa takut terhadap mereka. Yang harus mereka lakukan adalah mengalahkan setiap lawan yang berdiri di depan mereka. Mereka tidak lagi bisa melarikan diri, juga tidak perlu mundur. Mereka harus terus maju, maju, dan maju. Oke, anggota Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling telah meningkat. Di bawah pengawasan orang banyak, mari kita sekarang memiliki Akademi nomor 1 di benua itu, Raja Akademi yang sebenarnya, Akademi Shrek, ambil alih. Suara gemilang penyiar segera mencapai puncaknya, dan Star Luo Plaza langsung menjadi lautan suara yang menyemangati Shrek. Bahkan Kaisar Bintang Luo, yang duduk di tembok kota, mau tidak mau berdiri dan menunjukkan ekspresi kegembiraan di wajahnya. Siapa sangka dia belajar di Akademi Shrek semasa mudanya dengan menggunakan nama samaran? Bahkan sekarang, dia masih sangat mencintai seseorang, orang yang selalu berjaga di halaman dalam Akademi Shrek. Bab 76. Saya berasal dari Shrek, dan dari sekte Tang. Semua tangan mereka sedikit gemetar ketika mendengar diri mereka dipanggil. Saat Bei Bei mengangkat kepalanya, senyum malas yang biasanya ada di wajahnya telah menghilang. Tekad yang teguh kini memenuhi wajahnya saat dia mengambil langkah besar menuju panggung. Hicaito segera mengikuti setelah Bei Bei, sementara Susan Shi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan Wang Dong semuanya mengikuti di belakangnya. Benar. Saat ini, ketujuh dari mereka kini mewakili Akademi Shrek. Pada saat ini, mereka adalah generasi 7 monster Shrek saat ini. Lingkaran cahaya nenek moyang mereka sepertinya menyelimuti tubuh mereka, di samping lingkaran cahaya sekte Tang. Cahaya dari Akademi Tang Sekte dan Shrek sepertinya menyala di dalam diri mereka pada saat yang sama, dan ketika hal itu terjadi, emosi mereka mencapai tingkat kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nafas mereka menjadi agak terengah-engah di tengah sorak-sorai yang menyelimuti mereka, dan wajah mereka menjadi memerah. Kekuatan jiwa mereka juga mulai beredar dengan cepat ke seluruh tubuh mereka karena kegembiraan mereka.
Hasilnya, mereka semua merasa seolah-olah memiliki energi yang tidak terbatas. Akhirnya, mereka mendekati panggung tinggi tempat mereka akan berpartisipasi. Namun, ketika mereka melakukannya, Bei tidak terburu-buru melangkah ke sana. Sebaliknya, dia berbalik ke arah teman-temannya dan berkata dengan suara rendah, "Kita tidak bisa memenangkan pertandingan ini begitu saja, kita harus melakukannya secara berlebihan. Kita harus menunjukkan kejayaan yang dimiliki Akademi Shrek. Yu Hao, kami akan mengandalkanmu." Huo Yu Hao dengan paksa mengangguk. Dia secara alami memahami apa yang disiratkan oleh kakak laki-lakinya. Hanya ketika dia melihat ini barulah Bei berbalik dan mengambil langkah besar menuju panggung tinggi di depannya. Ketujuh anggota masing-masing tim berkumpul di sudut panggung masing-masing dan saling memandang. Ketika para siswa dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling melihat bahwa Akademi Shrek benar-benar mengirimkan barisan muda seperti itu, mereka tanpa sadar tercengang. Apakah Akademi Shrek sudah mengirimkan tim persiapannya? Tapi, ini babak sistem gugur. Bukankah mereka takut kalah? Pertanyaan serupa juga muncul di benak semua penonton, termasuk Akademi yang berpartisipasi. Bahkan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon pun tercengang. Pada saat ini, bahkan Xiao Hongchen pun ragu dengan penilaiannya sendiri. Bukankah Akademi Shrek terlalu kurang ajar? Terlepas dari seberapa kuatnya mereka, apakah mereka mampu mengalahkan tim Master Jiwa yang berusia hampir 20 tahun dengan tim yang rata-rata berusia 15 tahun? Yang bahkan memiliki beberapa anggota yang tampak berusia 11 hingga 12 tahun? Tidak ada peluang kedua jika mereka kalah. Kaisar Bintang Luo juga memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia bertanya dengan ragu, apa yang dilakukan Akademi Shrek? Mengapa mereka tidak mengirimkan kekuatan utama mereka? Mengapa Putra Daihao tidak muncul di panggung? Namun, kompetisi tetaplah kompetisi. Betapapun ragunya mereka, persaingan tetap harus berjalan. Wasit yang dikirim oleh Kekaisaran Bintang Luo telah mengambil posisinya. Dia memberi isyarat kepada kedua belah pihak untuk melangkah maju. Ketujuh siswa dari kedua tim berkumpul di tengah arena. Semakin dekat mereka satu sama lain, semakin banyak 7 monster Shrek yang bisa melihat wajah tak sedap dipandang dari lawan mereka. Sejarah bertahun-tahun sebelum mereka telah membuktikan hal ini, hasil pertemuan Akademi Shrek di babak pertama sudah terlihat jelas. Di sisi lain, minat para siswa dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling tergerak oleh Huo Yu Hao, Wang Dong, dan Xiao Xiao saat mereka semakin dekat. Terlebih lagi, Bei dan yang lainnya jelas masih sangat muda. Tidak diragukan lagi ini adalah tim persiapan mereka. Terlebih lagi, itu adalah tim persiapan yang memiliki usia rata-rata di bawah 15 tahun. Benar saja, Akademi Shrek benar-benar pantas mendapat julukan Akademi Monster. Apa yang mereka coba lakukan? Babak pertama babak sistem gugur adalah pertarungan tim. Wasit berkata dengan sungguh-sungguh, kedua belah pihak dapat menggunakan sebagian besar alat jiwa mereka selama pertarungan. Namun, jika salah satu pihak mengaku kalah selama pertarungan, pihak lainnya tidak dapat terus menyerang. Insinyur jiwa tidak dapat menggunakan alat jiwa stasioner yang memiliki kekuatan membunuh tingkat tinggi. Apakah kamu mengerti? Dipahami. Bei dengan tenang mengambil inisiatif untuk merespons. Pemimpin tim Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling adalah seorang pemuda ramping yang berusia sekitar 20 tahun. Di antara 7 orang yang mereka lawan, ekspresinya agak biasa. Dia merespons juga, mengikuti Bei. Meskipun mereka hanya bertarung melawan tim persiapan Akademi Shrek, itu seperti yang dikatakan Ma Xiao Tao. Reputasi Shrek sendiri merupakan senjata ampuh. Saat mereka melihat tatapan mengancam dari 7 orang Huo Yu Hao, para siswa dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling merasa semakin lemah. Wasit mengangguk, bagus. Kedua belah pihak, kembali ke sudut Anda. Setelah saya memberi perintah, pertempuran akan dimulai. Sebelum saya mengumumkan dimulainya pertandingan ini, Anda tidak diperbolehkan melepaskan jiwa bela diri apapun. Jika tidak, kamu akan dihukum. Kedua belah pihak perlahan mulai memperlebar jarak di antara mereka. Saat mereka mundur, Huo Yu Hao berbalik dan berbisik, nanti, semua orang berdiri sesuai pengaturan saya. Setelah itu, bertarunglah dengan mengikuti deteksi spiritualku.
Huo Yuhao tidak percaya diri dalam memimpin anggota tim dari tim resmi. Namun, dia mempunyai hubungan dekat dengan sebagian besar tim persiapan. Pemimpin tim, Bei Bei, adalah kakak laki-lakinya, anak tertua kedua, Hichaito, juga merupakan kakak laki-lakinya. Bahkan tidak perlu menyebut Wang Dong dan Xiao Xiao. Dia semakin dekat dengan Susan Shi dan Jiang Nanan selama beberapa hari terakhir, tetapi yang lebih penting, semua orang yakin dengan deteksi spiritualnya. Di sisi lain, Kekaisaran Tianling mengambil formasi yang sangat defensif. Dengan cepat, kedua belah pihak sampai di tepi arena. Wasit yang berdiri di tengah arena perlahan mengangkat tangan kanannya. Pada saat ini, Star Luo Plaza yang dipenuhi ratusan ribu orang langsung menjadi sunyi. Setiap penonton menatap panggung yang luas dengan mata terbelalak. Ini adalah babak pertama turnamen, sekaligus babak sistem gugur pertama. Terlebih lagi, itu adalah pertandingan yang melibatkan akademi nomor 1 di benua itu. Peserta Akademi Shrek masih sangat muda, namun mereka tetap membawa kejayaan Shrek bersama mereka. Semua orang ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Saat wasit mengangkat tangan, kedua belah pihak langsung mengambil posisi. Pada saat yang sama, 108 master jiwa dari Kekaisaran Bintang Luo menempelkan tangan mereka ke pilar logam di depan mereka. 108 pilar logam menyala secara bersamaan, menyebabkan sinar cahaya putih melonjak ke langit. Mereka membuat busur saat berkumpul di udara, 20 meter di atas panggung. Ketika 108 sinar cahaya berkumpul, tirai cahaya putih menghujani, menutupi seluruh lapangan. Penghalang pelindung telah selesai, menandakan bahwa turnamen duel jiwa Akademi Lanjutan Kontinental akan segera dimulai. Di sisi Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling, ketujuh orang itu dengan cepat mengatur diri mereka menjadi formasi pertempuran tradisional. 3 master jiwa berdiri di bagian paling depan formasi, dan fakta bahwa mereka adalah master jiwa tipe penyerangan atau pertahanan dapat dilihat sekilas. 2 master jiwa yang berdiri sedikit di belakang mereka seharusnya adalah master jiwa tipe agility. Master jiwa terakhir berdiri dalam satu baris, satu di depan dan satu di belakang, dan menurut tata letak tradisional, jelas bahwa mereka masing-masing adalah master jiwa tipe kontrol dan tipe tambahan. Ini adalah formasi 7 orang terbaik yang telah dirancang setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka fokus menyerang, 3 orang di depan akan menjadi master jiwa tipe penyerangan, jika mereka fokus pada pertahanan dan stabilitas, akan ada 1 atau 2 master jiwa tipe pertahanan. Formasi tradisional seperti ini disebut formasi 3-2-1-1. Namun, saat ini tidak banyak orang yang melihat tim Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling. Praktis semua orang fokus pada Shrek. Selanjutnya, mereka tanpa sadar berteriak kaget karena pemandangan di depan mereka. Orang-orang yang berteriak paling keras sebenarnya adalah lebih dari 100 akademi lanjutan yang berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Ini karena Akademi Shrek telah mengungkapkan formasi yang tidak dapat mereka pahami. Huo Yuhao berdiri di bagian paling depan formasi, dan wajahnya yang masih kekanak-kanakan saat ini dipenuhi dengan ekspresi arogan. Di sisi lain, 6 orang di belakangnya mempertahankan formasi berbentuk kipas di belakangnya, membuatnya tampak seolah-olah bintang sedang melingkari bulan. Hasilnya, dia menjadi yang paling menonjol di antara semuanya. Apa nama formasi ini? Akademi lanjutan yang dapat berpartisipasi dalam turnamen ini semuanya memiliki reputasi tertentu di benua ini. Mereka masing-masing melakukan penelitian terhadap strategi militer sehubungan dengan Master Jiwa, tapi tidak ada satu akademi pun yang pernah menciptakan formasi seperti ini. Formasi seperti ini membuatnya tampak seolah-olah 6 orang lainnya hanya ada di sana untuk menyemangati Huo Yuhao, seolah-olah mereka membiarkannya keluar dan bertarung sendirian. Ini adalah pemandangan yang tidak bisa dimengerti. Setelah mengirimkan tim persiapannya, Akademi Shrek memberikan kejutan lagi kepada semua orang. Bahkan wasit pun agak kaget. Fakta bahwa dia mampu menjadi wasit turnamen menunjukkan bahwa dia secara alami adalah seorang master jiwa tingkat tinggi yang telah dipilih secara khusus oleh Kekaisaran Bintang Luo. Tuan rumah dari setiap turnamen adalah sebuah kerajaan, dan ini juga merupakan saat di mana berbagai negara dapat mengungkapkan kekuatan mereka kepada para elit luar biasa yang berasal dari berbagai akademi.
Secara alami, mereka akan melakukan segalanya dengan kemampuan terbaik mereka. Namun, wasit ini pun belum pernah melihat formasi seperti ini dalam pertarungan tim sebelumnya. Ia bahkan lupa meletakkan tangan kanannya yang telah ia angkat tadi. "Wasit, kita bisa mulai sekarang," Huo Yuhao berkata kepada wasit dengan sikap yang sangat tenang. Dia belum tua, dan bahkan suaranya serak. Karena itu, suaranya yang kekanak-kanakan agak kasar. Namun, dia kini menjadi fokus utama seluruh penonton setelah berdiri di depan. Baru kemudian wasit kembali sadar. Dia mengayunkan tangan kanannya, lalu berteriak, "Pertandingan, mulai!" Apapun formasi yang mereka gunakan, yang perlu dia lakukan hanyalah memastikan pertandingan berjalan lancar. Menyusul teriakan wasit, kedua belah pihak secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. 7 orang dari Akademi Jiwa Tingkat Lanjut Tianling tidak bisa dianggap lemah sama sekali, cincin jiwa mereka sebagian besar terdiri dari warna kuning dan ungu, dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Dari ketujuh, 5 diantaranya memiliki 4 cincin jiwa, sedangkan 2 lainnya memiliki 3 cincin jiwa. 4 cincin jiwa pemuda yang memimpin kelompok itu berkedip-kedip dengan mempesona. Jelas, dia telah mencapai tahap selanjutnya dari peringkat jiwa leluhur. Mencapai tahap seperti ini pada usia 20 tahun relatif baik. Namun, tidak ada seorang pun yang memperhatikan keadaan Akademi Jiwa Tingkat Lanjut Tianling saat ini. Semua penonton terfokus pada sisi Akademi Shrek. Lebih tepatnya, mereka semua fokus pada Huo Yuhao, yang mengambil langkah besar ke depan. Tepat pada saat ini, aura yang tak terlukiskan namun menakutkan muncul secara mengesankan di panggung tinggi. Saat itu juga, cahaya berwarna darah menerangi seluruh panggung turnamen. Dipenuhi dengan aura sedingin es, kejam, membantai, mengamuk, dan jenis aura menakutkan lainnya, tiba-tiba meledak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cincin jiwa berwarna merah darah telah muncul di bawah Huo Yuhao yang tampaknya berusia 13 atau 14 tahun. Merah. Apa yang diwakilinya? Itu mewakili puncak cincin jiwa, tingkat kekuatan yang menakutkan. Itu mewakili cincin jiwa 100.000 tahun. Cincin jiwa 600.000 tahun yang muncul secara bersamaan pada satu orang adalah sesuatu yang tidak akan pernah berani dibayangkan oleh orang biasa. Teriakan keterkejutan dan kekhawatiran terdengar dari mulut beberapa ratus ribu orang seperti gelombang yang mengamuk. Sensasi memekakan telinga yang datang dari Huo Yuhao terlalu kuat. Bahkan Kaisar Kekaisaran Bintang Luo sendiri, serta permaisuri dan pejabatnya, secara bersamaan berdiri karena terkejut. Pikiran pertama yang muncul di benak mereka adalah bahwa ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil situasi seperti ini, di mana seorang master jiwa dipenuhi dengan cincin jiwa ratusan ribu tahun, terjadi, apalagi pada anak kecil seperti itu. Namun, aura cincin jiwa 100.000 tahunnya masih sangat menakutkan, dan sangat nyata. Terlebih lagi, Akademi Shrek sudah menjadi eksistensi yang mirip dengan legenda di banyak hati mereka. Salah satu dari 6 cincin jiwa berwarna darah tiba-tiba menyala, dan 7 siswa dari Akademi Jiwa Tingkat Lanjut Tianling mengeluarkan erangan teredam pada saat yang hampir bersamaan. Kemunculan tiba-tiba cincin jiwa 600.000 tahun sudah mengejutkan para penonton di bawah panggung, apalagi para siswa yang awalnya gugup dari Akademi Jiwa Tingkat Lanjut Tianling yang berdiri di atas panggung itu sendiri. Saat mereka merasakan aura yang sangat mengerikan itu, praktis mereka semua mundur dengan tergesa-gesa. Akibatnya, mereka semua berkumpul bersama. Namun, interferensi spiritual misterius Huo Yuhao muncul tepat pada saat ini. Para siswa dari Akademi Jiwa Tingkat Lanjut Tianling awalnya tegang. Dikombinasikan dengan rangsangan visual yang disebabkan oleh cincin jiwa Huo Yuhao, pikiran mereka hanya berjarak satu garis tipis dari kehancuran. Setelah menerima rangsangan kecil lainnya, mereka seperti burung yang terkejut, reaksi mereka terhadap interferensi spiritualnya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Tampak teror secara bersamaan muncul di mata mereka, dan tubuh mereka langsung dibekukan oleh interferensi spiritualnya. Tepat pada saat ini, sepasang sayap emas kebiruan muncul di belakang Huo Yuhao yang sangat terang. Warna biru dan emas berpadu sempurna satu sama lain, mengeluarkan kilauan emas yang indah. Dalam sekejap mata, itu menjadi fokus seluruh arena.
Kedua sosok itu langsung menyatu, dan cincin jiwa berwarna darah langsung menghilang. Sebaliknya, celah emas vertikal yang sangat besar menggantikannya. Warna cemerlang biru, ungu, dan emas menutupi separuh arena dalam sekejap mata. Sinar cahaya menerpa ketujuh orang dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling yang berkumpul bersama dengan sempurna. Perasaan panik seketika muncul di hati setiap orang yang melihat mata emas yang dibelah vertikal itu. Tepat setelah itu, arena tampak terbelah dua oleh sinar cahaya yang menyilaukan. Sinar cahaya ini panjangnya mendekati 70 meter, dan lebarnya 3 meter. Setelah meledak, 3 lingkaran cahaya dengan warna berbeda perlahan naik ke udara. Tak satu pun dari 7 orang dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling mampu menghindarinya. Ketika suar 3 warna itu akhirnya lenyap, jalan emas sepanjang 2 kaki yang berkelap-kelip dengan cahaya keemasan yang cemerlang telah tertinggal di arena. Dari 7 dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling, 2 Master Jiwa 3 cincin segera jatuh ke tanah. Berbagai alat pelindung jiwa yang mereka kenakan telah meledak, menyebabkan serangkaian lampu meledak. Mayat 5 orang lainnya telah diwarnai sepenuhnya dengan emas, mengubahnya menjadi patung emas. Cincin jiwa mereka telah lenyap sepenuhnya, dan jiwa bela diri mereka telah tersegel. Mata emasnya lenyap, menyebabkan 6 cincin cahaya berwarna darah yang mempesona muncul kembali. Tidak hanya itu, orang lain muncul di sebelah Huo Yuhao. Ini adalah seorang pemuda yang telah membentangkan sayap mempesona dari Dewi Kupu-Kupu bercahaya. Dia tampak lebih muda dari Huo Yuhao, tetapi 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 2 hitam berkedip-kedip di sekujur tubuhnya. 6 cincin jiwa yang mempesona mengelilingi tubuhnya juga. Huo Yuhao menggenggam tangannya di belakang punggung, matanya dipenuhi tatapan arogan. Dia memandang dengan acuh tak acuh ke arah wasit yang terperangah dan berkata, pertandingan ini sudah berakhir. Ah! Baru kemudian wasit bereaksi terhadap pemandangan di depannya. Para siswa dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling telah meraih 2 Master Jiwa 3 cincin yang jatuh sebelum melompat turun dari panggung. Jejak cahaya keemasan masih tertinggal di tubuh mereka, dan saat mereka melompat dari panggung, 108 Master Jiwa yang bertugas melindungi arena membatalkan penggunaan kekuatan jiwa mereka. Yang jelas, pertandingan sudah berakhir. Plaza yang dipenuhi oleh beberapa ratus ribu penonton, termasuk keluarga kekaisaran-kekaisaran bintang Luo dan perwira sipil dan militernya, bersama dengan lebih dari 100 Akademi Master Jiwa dan teknik jiwa tingkat lanjut, benar-benar sunyi saat ini. Orang-orang yang sebelumnya agak ragu terhadap tim persiapan yang dikirim Akademi Shrek kini dibiarkan terbelalak sambil menatap jurang emas yang dalam yang kini berada di lantai arena. Mereka hampir tidak bisa bernapas, dan bahkan menelan air liur pun sulit bagi mereka. Praktisnya, semua orang di dalam hati meneriakkan kalimat, ini tidak mungkin. Saat melihat cincin jiwa 600.000 tahun ini. Namun, kata, mustahil, kini mengandung keraguan-raguan, keheranan, dan kegembiraan yang menakutkan serta histeris. Shrek. Ini adalah Shrek. Shrek nomor 1 di benua itu dan benar-benar tak tertandingi. Huo Yuhao perlahan berbalik, lalu memandang ke arah penonton selatan di Star Luo Plaza. Dia berteriak dengan suara serius, ingat. Saya berasal dari Akademi Shrek, dan Sekte Tang. Dengan itu, 6 cincin jiwa sedingin es yang membuat sulit bernapas langsung lenyap. Dia perlahan turun dari panggung, kembali ke area Akademi Shrek bersama dengan 7 monster. Dia bahkan tidak menunggu wasit mengumumkan hasil pertarungannya. Kesombongan yang dimilikinya sekali lagi mengejutkan seluruh arena. Dia berasal dari Shrek. Dia berasal dari Sekte Tang. Pada saat ini, orang yang paling tergerak secara emosional di belakang Huo Yuhao adalah Bei Bei. Dia dengan paksa menahan air mata yang akan menetes dari matanya, dan berpikir dalam hati, ya kecil. Alangkah baiknya jika kamu bisa berada di sini hari ini untuk menyaksikan pemandangan ini. Benar, kami tidak hanya berasal dari Shrek. Kami berasal dari Sekte Tang. Wang Yan berinisiatif berjalan ke arah Huo Yuhao. Saat dia berjalan ke depan, mata mereka tampak saling berbincang seketika. Wang Yan menggunakan nada yang sepertinya menegur untuk berbicara kepadanya, kamu terlalu kejam. Huo Yuhao sudah memahami sesuatu dari tatapan Wang Yan.
Dia menjawab dengan dingin, saya sudah menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan menyegel jiwa bela diri mereka untuk sementara. Jika orang-orang mereka tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu, mereka tidak akan bisa turun dari tahap itu hidup-hidup. Suaranya sangat keras, membuat Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Matahari Bulan dan akademi lain di belakangnya dapat mendengar kata-katanya. Saat ini, Ma Xiao Tao, Dai Yueheng dan Ling Luochen agak terperangah. Mereka tidak pernah menyangka pertandingan ini akan berakhir sedramatis itu. Meskipun mereka dapat menentukan bahwa 7 orang Huo Yuhao akan mampu menang sejak lawan mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, mereka tidak pernah menyangka bahwa tim persiapan akan menang dengan cara seperti itu. Wang Yan dan Huo Yuhao berjalan kembali, berdampingan. Yang pertama sepertinya tidak sengaja menyentuh tangan kiri Huo Yuhao, dan tatapannya sedikit berkedip. Apakah kamu ingin tetap tinggal dan menonton pertandingan lainnya? Huo Yuhao terus memasang tampang keren dan berkata dengan dingin, apa yang perlu dilihat? Apakah ada sesuatu yang menarik untuk dilihat? Ayo kembali. Dengan itu, dia langsung keluar. Ketika dia berjalan melewati tim perwakilan dari berbagai akademi, Huo Yuhao melirik mereka dengan cara yang tampaknya tidak disengaja. Tanpa diduga, tidak ada yang berani menatap matanya. Huo Yuhao saat ini seperti seorang raja yang memeriksa warganya. Yang lain dari Akademi Shrek mengikuti di belakangnya, dan mereka semua pergi begitu saja setelah pertandingan pertama berakhir. Mereka bahkan tidak menyapa keluarga kekaisaran-kekaisaran bintang Luo. Siapa orang itu? Kenapa aku belum pernah mendengar namanya sebelumnya? Cari tahu. Cari tahu siapa namanya, dan lakukan itu bagaimanapun caranya. Tatapan Kaisar Bintang Luo mengikuti Huo Yuhao sepanjang jalan keluar. Keluarnya Akademi Shrek segera setelah pertempuran berakhir menyebabkan seluruh turnamen berhenti selama beberapa detik atau lebih, dan keluarnya mereka menarik perhatian semua orang yang hadir. Pandangan yang kuat secara bertahap muncul di setiap pasang mata di arena. Benar. Ini adalah Shrek. Ini adalah akademi nomor 1 di bawah langit, keberadaannya mirip dengan dewa di mata mereka. Inilah kekuatan Akademi Shrek. Salah satu murid mereka bahkan memiliki cincin jiwa ratusan ribu tahun. Pemuda yang tampaknya berusia 13 atau 14 tahun itu sebenarnya adalah pemimpin sejati Akademi Shrek di turnamen ini. Yang paling terkejut adalah Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon. Mereka saat ini memiliki wajah yang mengerikan. Bahkan Xiao Hongchen yang sangat arogan pun memiliki ekspresi pucat di wajahnya saat dia mengepalkan tangannya erat-erat. Sebuah suara terdengar tak henti-hentinya di benaknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada orang yang lebih berbakat dari saya? Tidak, sama sekali tidak. Dia palsu, palsu, palsu. Dia tentu saja palsu. Huo Yuhao mempertahankan ekspresi dinginnya saat dia memimpin siswa Akademi Shrek sepanjang perjalanan kembali ke Imperial Star Grand Hotel, dan sampai dia membuka pintu. Setelah berdiri di kamarnya selama beberapa detik, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, tubuhnya lemas dan dia langsung jatuh ke tanah. Bukan hanya dia, Wang Dong, yang berada di belakangnya, melakukan hal yang sama saat keduanya terjatuh bersama. Untungnya, Wang Yan sudah mempersiapkan diri untuk ini. Satu di masing-masing tangan, dia menangkap lengan mereka. Jiang Nanan dan Susanshi membantu mendukung Wang Dong, sementara Wang Yan memeluk Huo Yuhao dan dengan hati-hati menurunkannya di sofa. Huo Yuhao yang sebelumnya seperti raja sekarang pucat seperti anak kecil, dia sudah tertidur lelap. Mengapa Wang Yan bertanya apakah dia ingin terus menonton? Ketika dia menyentuh tangan Huo Yuhao sebelumnya, dia menyadari bahwa tangan Huo Yuhao terasa dingin dan gemetar. Dia tahu bahwa dia pasti berada dalam kondisi yang sangat lemah. Benar saja, Huo Yuhao langsung setuju untuk membawa semua orang kembali saat dia meminta pendapatnya. Dengan mengandalkan tekadnya yang kuat, dia berhasil mencapai hotel sebelum ambruk. Wang Yan memandang ke arah Bei Bei dan bertanya, bagaimana kalian merencanakannya? Benar. Bagaimana mereka merencanakan semuanya? Ini juga merupakan pertanyaan di benak Ma Xiao Tao, Dai Yueheng, dan Ling Luochen. Mereka telah melihat kekuatan keterampilan fusi Huo Yuhao dan Wang Dong sebelumnya,
Tetapi masih ada batasan dalam budidaya mereka. Sungguh tidak terbayangkan bahwa serangan mereka berhasil melawan para elit Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling, dan mereka telah mendapatkan darah pertama. Namun, bukankah ada bahaya dalam hal ini? Akankah lawan mereka di kemudian hari akan dengan mudah ditawan? Bei Bei memandang dengan hati-hati ke arah Huo Yuhao yang tidak sadarkan diri yang sekarang terbaring di sofa sambil berkata, "Adik laki-laki kita benar-benar berbakat." Saat itu, suasana hati kami sudah berubah. Saat kami bermandikan kejayaan Akademi Shrek, semua kecemasan kami hilang dan kami hanya tersisa dengan kegembiraan. Saya mengatakan kepadanya bahwa dalam pertempuran pertama di bawah komandonya, tujuan kami bukan hanya untuk menang tetapi untuk menang telak. Untuk mencapai hal itu, adik junior kami membuat serangkaian pengaturan dan menghasilkan hasil yang melampaui harapan kami. Bahkan Yuhao pun pasti tidak menyangka kalau lawan kita akan begitu menyedihkan. Alasan utama kekalahan mereka adalah rasa takut. Kakak senior MA benar, senjata terkuat Akademi Shrek kami adalah reputasi kami. Menurut rencana awal Yuhao, kita semua memiliki peran yang harus dimainkan. Dia seharusnya memulai dengan menggunakan skill imitasinya untuk menakut-nakuti lawan kita dan menindaklanjutinya dengan memukul mereka dengan skill fusion. Setelah jiwa bela diri mereka disegel, kita semua harus segera masuk dan segera mengakhiri pertempuran dengan keterampilan jiwa terkuat kita. Tapi siapa sangka para siswa dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling itu pengecut? Ketika Yuhao menggunakan keterampilan imitasinya untuk mensimulasikan cincin jiwa 600.000 tahun, mereka sangat takut bahkan lupa menghindar. Setelah terkena skill fusion Yuhao dan Wang Dong, mereka tiba-tiba melompat turun dari platform, yang secara langsung memberi kami kemenangan. Saya pikir mereka tidak dapat menggunakan bahkan 10% dari kekuatan mereka yang sebenarnya dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak bertarung sama sekali. Pertandingan pertama turnamen ini adalah kemenangan yang mudah. Wang Yan agak bingung, apakah semuanya sesederhana penjelasan Bei Bei? Dia sangat berpengalaman dalam hal master jiwa. Pada saat itu, dia juga menyaksikan Yuhao melepaskan semua keterampilan jiwa satu demi satu dan melakukan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Dong. Namun, meski mereka ketakutan setengah mati, para siswa dari Akademi Jiwa tingkat lanjut Tianling seharusnya bisa bereaksi ketika diserang. Jalan emas Huo Yuhao dan Wang Dong di tengah kemegahan yang melemah adalah salah satu keterampilan fusi paling misterius yang pernah dilihat Wang Yan. Kekuatannya luar biasa, tetapi kelemahannya juga terlihat jelas. Itu hanya bisa digunakan untuk menyerang dalam garis lurus. Oleh karena itu, kecuali lawannya tidak bisa bergerak, tidak mungkin dia bisa mengenai 7 orang seperti itu. Tidak sesederhana itu. Dai Weiheng tiba-tiba berkata. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Dia melanjutkan, tidakkah kamu menyadarinya? Keterampilan fusi Yuhao dan Wang Dong menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun, budidaya mereka tidak meningkat dan tidak pula berhasil menembus hambatan apapun. Ini berarti mereka memaksakan diri secara ekstrim dan menggunakan beberapa cara khusus untuk memaksimalkan kekuatan skill fusi mereka. Beginilah cara mereka mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Menghadapi tindakan seperti itu, musuh pasti mengira mereka akan menderita luka serius. Pikiran ini sangat membuat mereka takut sehingga mereka langsung melompat turun dari peron. Bei Bei mengangguk dan berkata, kata-kata teman sekelas Dai masuk akal. Mengingat kekuatan mereka saat ini, kekuatan keterampilan fusi mereka seharusnya cukup tinggi. Wang Yan berdiri, wajahnya sedikit memerah saat dia tersenyum. Tatapannya melintasi Bei Bei, Su Sanshi, Jiang Nannan, Xiao Xiao dan Hicaito saat dia berbicara, mereka menjaga kehormatan Akademi Shrek, tidak peduli bagaimana mereka melakukannya. Bahkan saya berani mengklaim bahwa ini adalah kemenangan paling memuaskan yang pernah diraih Akademi Shrek sejak pertama kali mengikuti turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut kontinental. Anda membiarkan semua orang merasakan kekuatan Akademi Shrek, dan membungkam semua orang yang menanyai Anda. Saya dengan tulus berterima kasih kepada Anda semua atas nama Akademi. Dengan itu, Wang Dong membungkuk ke arah 5 Bei Bei dan Huo Yuhao serta Wang Dong yang sedang tidur di sofa. Kemenangan ini sangat penting bagi Akademi Shrek. Dengan kemenangan ini, mereka belum tersingkir di babak pertama dan sudah mengamankan satu tempat di babak penyisihan berikutnya.
Sekarang hanya waktu yang akan menentukan bagaimana mereka akan terus melaju, tetapi Ma Xiao Tao dan dua lainnya pasti akan pulih di tengah fase eliminasi. Selain itu, dengan kekuatan yang mereka tunjukkan hari ini, tidak peduli akademi mana yang akan mereka lawan selanjutnya, lawan mereka pasti akan ketakutan. Bei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Guru Wang, jangan khawatir. Sambil menunggu bala bantuan dari akademi dan pemulihan rekan satu tim kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan setiap pertandingan." Wang Yan mengangguk. Pertama, letakkan Huo Yuhao dan Wang Dong di tempat tidur dan biarkan mereka beristirahat dengan baik. Mereka melakukannya dengan sangat baik hari ini. Saya akan menguraikan strategi berdasarkan hasil hari ini. Selama Anda memanfaatkan peluang ini, Anda akan mendapatkan kemudahan di pertandingan berikutnya. Semua orang tidak terlalu memikirkannya, tapi Huo Yuhao dan Wang Dong akhirnya tidur bersama di ranjang yang sama sekali lagi. Setelah pulih dari keterkejutan di pertandingan pertama, turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kontinental maju dengan lancar. Namun, penampilan Huo Yuhao di pertandingan pertama masih terpatri kuat di benak penonton dan kompetitor lainnya, seiring dengan kalimat terakhirnya yang sombong. Nama, Akademi Srek, dan Sekte Tang telah menjadi topik hangat di kota Bintang Luo dalam semalam. Ketika Huo Yuhao dan Wang Dong bangun, hari sudah malam. Lebih tepatnya, Wang Dong bangun lebih dulu, dan sebagai konsekuensinya, Huo Yuhao terkejut saat bangun. Ketika dia bangun, Wang Dong menemukan orang lain sedang tidur dengannya, dan reaksi pertamanya adalah menendang orang itu. Lalu, tragedi Yuhao dimulai. Bagaimana mungkin dia tidak bangun begitu dia jatuh ke tanah dengan pantatnya? Apa yang sedang kamu lakukan? Huo Yuhao berseru dengan marah saat dia naik kembali ke tempat tidur. Setelah melihat itu adalah Huo Yuhao, Wang Dong menjawab dengan agak malu-malu, "Saya tidak tahu itu kamu. Dan kenapa kamu masih ada di kamarku?" Huo Yuhao terkejut. Dia melihat sekeliling sambil memeluk selimut di dekatnya dan menjawab dengan lebih marah, "Omong kosong. Ini jelas kamarku. Kamu tidak hanya tidur di tempat tidurku, tetapi kamu juga berani menendangku. Apakah kamu tidak punya hati nurani?" Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini." Setelah beberapa saat merasa canggung, Wang Dong membuka matanya lebar-lebar dan berseru, "Untuk apa kamu berteriak? Bukannya kamu akan mati karena terjatuh dari tempat tidur, dan kamu bahkan ingin berada di posisi yang benar setelah tidur denganku. Bukannya saya ingin menjadi benar, aku benar. Lalu bagaimana jika kita tidur bersama? Ini bukan pertama kalinya. Kamu." Dong menyadari bahwa dia tidak bisa memenangkan argumen melawan Huo Yuhao. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan menekan Yuhao di bawahnya sambil dipisahkan oleh selimut. Dia mengandalkan kekuatan jiwa superiornya untuk menahan bahunya dan duduk di atas tubuhnya. "Apakah kamu menyerah atau tidak?" Wang Dong bertanya dengan jahat. Huo Yuhao tertawa. "Tentu saja tidak. Apa yang akan kamu lakukan?" Wang Dong terkejut saat menyadari bahwa dia sebenarnya tidak bisa berbuat banyak pada Huo Yuhao. Saat dia dalam keadaan linglung, Huo Yuhao dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu. Bahunya tertahan, tapi dia masih bisa menggerakkan lengannya. Lengan kecilnya keluar dari selimut dan dengan lembut menyodok pinggang Wang Dong. Wang Dong mundur seolah-olah dia menerima sengatan listrik dan mulai tertawa. Bagaimana Yuhao bisa melepaskan kesempatan ini? Dia melepaskan lengannya dan berbalik, menekan Wang Dong ke bawah. Meski selimut masih memisahkan mereka, Huo Yuhao masih bisa merasakan tubuh lembut Wang Dong. Dia tersenyum jahat ketika dia berbicara, "Tubuhmu sangat lembut dan bahkan berfungsi sebagai bantal. Apakah kamu menyerah atau tidak?" Wang Dong meniru penampilan Huo Yuhao sebelumnya dan menjawab, "Tentu saja tidak." "Apa yang akan kamu lakukan?" Tatapan Huo Yuhao mulai beralih dari wajahnya ke seluruh tubuhnya, dan tatapan licik melintas di matanya. Wang Dong menjadi sedikit gugup ketika dia bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Huo Yuhao tersenyum. Kalau tidak salah, seseorang itu sangat geli. Saat dia mengatakan itu, tangannya yang menahan Wang Dong turun ke bawah, menusuk pinggangnya. Hahaha. Segera, Wang Dong mulai tertawa, dan tubuhnya melengkung seperti udang kering. Saya menyerah, saya menyerah.
Biarkan aku pergi. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Aku sekarat. Hahaha. Huo Yuhao tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Dong dengan bingung. Wang Dong ternganga saat dia mendorong Yuhao menjauh darinya. Tunggu dan lihat saja. Seorang pria bisa menunggu 10 tahun untuk membalas dendam. Namun, sepertinya Huo Yuhao tidak mendengar ancamannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Wang Dong, kenapa suaramu berubah sekarang? Huo Yuhao menemukan bahwa ketika dia menggelitik Wang Dong, suaranya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat enak didengar, mengingatkan pada suara manis bel perak. Ini benar-benar berbeda dari suaranya yang biasa. Huo Yuhao sudah mengenalnya lebih dari setahun dan selama tahun itu mereka selalu bersama. Oleh karena itu, dia akan segera menyadari bahkan penyimpangan terkecil sekalipun. Wang Dong terkejut, sedikit ketakutan yang sangat sulit untuk diperhatikan melintas di matanya. Dia dengan cepat berkata, omong kosong. Bagaimana mungkin? Anda mungkin salah dengar. Terlebih lagi, aku bahkan tidak bisa bernapas dengan baik karenamu, wajar saja jika suaraku menjadi aneh. Kamu tidak benar-benar berpikir aku orang lain, kan? Yuhao mengangguk dengan serius dan menjawab, itu juga benar. Akan sulit untuk meniru bocah nakal sepertimu. Omong kosong. Saya mandi setiap hari. Kulitku wangi sekali. Kaulah yang bau. Saat dia melihat Wang Dong mulai marah, Huo Yuhao buru-buru mengganti topik, baiklah, ayo berhenti berdebat. Kami masih memiliki pertandingan untuk dimenangkan besok. Wang Dong sejenak bingung. Dia teringat adegan di mana seluruh bangsa menyaksikannya. Khususnya, Huo Yuhao yang dengan bangga bertarung di depan ratusan ribu orang, apakah ini benar-benar orang yang sama yang menindasnya saat ini? Bagaimana sisa kompetisinya?